Pada saat reformasi politik Indonesia berubah menjadi euforia, hutan di tanah Jawa dijarah oleh masyarakat di sekitarnya. Pada mulanya adalah pemanenan kayu massal, tapi lalu muncul kekerasan. Pada ketika itu terjadi gerakan massa kemudian menyerang kantor-kantor perhutani yang ada di wilayah Randu Blatung, baik itu rumah dinas KRPH maupun rumah dinas Asper maupun kantor-kantor perhutani yang ada di wilayah Randu Blatung. Perum perhutani dengan aparat keamanan pun membalas dengan tindakan represif, dan korban pun berjatuhan. Dipicu akibat adanya warga masyarakat yang tertembak 3 orang pada waktu itu oleh aparat keamanan aparat pengaman hutan lah waktu itu. Memasuki masa penjaraan itu kemudian seolah seperti timbul kesan itu pelampiasan satu bentuk dendam. Penjarahan yang terjadi hanyalah munculnya api konflik ke permukaan. Akar konflik ini sebenarnya adalah sistem penguasaan sumber daya alam yang panjang sejarahnya. Siapa menguasai apa yang dikandung dan tumbuh di bumi, serta siapa berhak mengelolanya. Jauh di masa silam, hutan adalah bagian dari masing-masing desa dan menjadi sumber daya bebas yang bisa dimanfaatkan siapa saja. Sampai suatu hari, pemerintah kolonial Belanda menancapkan patok-patok batas yang menandai di mana desa berakhir dan hutan dimulai. Sejak saat itu, dimulailah pemisahan antara masyarakat desa dengan hutannya. Tidak banyak pilihan bagi mayoritas petani yang hidup di dalam enklave sempit. Lahan pertanian di desa mereka telah terkepung oleh hutan yang tumbuh dengan satu tujuan, produksi gelondong jati. Sementara masyarakat desa harus puas dengan apa yang disisihkan perhutani dan disediakan dengan cuma-cuma oleh alam. Dari sela-sela hutan homogen itu, masyarakat masih bisa memperoleh ranting untuk kayu bakar, daun, rumput, dan kulit kayu. Itu pun dengan banyak keterbatasan dan larangan. Dari waktu ke waktu, kebutuhan akan lahan pertanian, padang penggembalaan, dan kebutuhan lainnya terus bertambah. Sementara lahan di desa sekitar hutan semakin hari terasa kian sempit akibat pertambahan penduduk. Bagi petani, perluasan lahan pertanian hanya dimungkinkan di lahan hutan sebagai petani hutan atau pesanggem. Seorang pesanggem diwajibkan menanam dan memelihara jati, tetapi tidak berhak atas bagi hasil panen kayu jati. Upah yang mereka terima pun tidak bisa dinegosiasi. Kadang-kadang pesanggem itu dikasih ya istilahnya duit ya menurut apa yang diberikan oleh mandor itu saja. Kemudian garapan saya dulu kan tiga andil. Itu semuanya itu ada yang diupah 5.000, ada yang diupah 1.750. Masyarakat Randu Blatung tidak sendirian.
Di seluruh Jawa terdapat kurang lebih 6.000 desa dengan 20 juta penduduk hidup di batas atau di dalam hutan. Ada dua kepentingan besar di atas kekayaan alam yang sama. Perum Perhutani di satu sisi berusaha menjaga aset negara, sementara ada kebutuhan masyarakat untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya. Kepentingan negara dan masyarakat yang seolah bertentangan ini sebetulnya dapat dipadukan dalam sebuah sistem pengelolaan yang partisipatif. Jika semua pihak mau saling menerima dan berbagi. Datang ringo ringo. Pemisahan masyarakat desa dari pengelolaan hutan jelas tidak akan membawa kesejahteraan dan pada akhirnya tidak juga melestarikan hutan. Pendekatan inilah yang diambil oleh Arupa untuk program pengelolaan hutan partisipatif terintegrasi atau PHPT yang dimulai pada tahun 1999. Suatu program kerja yang bermaksud menempatkan masyarakat dan desa sebagai pelaku utama pengelolaan hutan. Program ini pada akhirnya berusaha mencapai cita-cita. Terus alas balik dados alas belih. Ada beberapa prakondisi yang harus dipenuhi untuk mencapai cita-cita pengelolaan hutan partisipatif. Syarat utama adalah adanya organisasi masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab. Kula suwun utawi kula pesen menawi saking pihak perhutani menawi wonten ganjelan kirang menapa to pola MR menapa kirang pripun kula nyuwun langsung kemawon manggi organisasi. Syarat berikutnya adalah kemampuan masyarakat untuk merumuskan impian dan cita-citanya dalam bentuk rencana teknis. Jadi antara Perum Perhutani dan masyarakat itu bisa orang Jawa bilang sayak koproyo, baik ini dalam merencanakan, mengamankan maupun saat hasil dari penebangan akhir hasil itu masyarakat pun bila mana perlu juga sangat perlu, itu bukan bila mana perlu, sangat perlu untuk diperhitungkan juga, sehingga setiap masyarakat itu punya tanggung jawab. Kelilingipun hutan menika khususipun ingkang ngelola petani sedaya. Bagian lebet menika mangke sampun perhutani piyambak. Dados kula kinten tiyang sanesipun tiyang saking kelilingipun hutan badhe mlebet menika pun sungkan kalih petani-petani kala wau. Mergi saking kathahipun. Syarat lain untuk mengembalikan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan adalah dukungan kebijakan dan jaringan yang luas. Dari adanya jaringan di Randu Blatung khususnya dan umumnya di Jawa, posisi tawar petani hutan itu sampai sekarang sudah meningkat tajam sekali. Pengelolaan hutan partisipatif mengharuskan masyarakat dan perhutani bekerja sama sebagai mitra sejajar. Tidak sebagai kuli, namun betul-betul sebagai mitra dalam hal pengelolaan hutan. Jalan yang dipilih untuk memperjuangkan cita-cita masyarakat ini adalah negosiasi. Ketika perhutani memasyarakatkan pengelolaan hutan bersama masyarakat atau PHBM, Arupa mengajak masyarakat untuk berinisiatif dan menawarkan usulan-usulannya untuk dibicarakan bersama perhutani. Langkah pertama adalah merumuskan harapan dan masalah yang ada di masyarakat. Nek kanggene kula, serat PHBM niku ampun ngantos tinggi hiasan mawon. Awit sakniki Perum Perhutani kalih pesanggem niku kedahe nggih saged bekerja sama. Nggih awit saking perencanaan, awit saking penanaman, terus nek saged niku ngantos akhir, ngantos dugi
panen. Hanya dari mereka itu menghendaki dari pihak perhutani itu istilah Bapangan lah, khususnya Menden itu bloko. Mungkin kalau istilah dari orang-orang yang agak menggunakan bahasa yang tren ya transparan, tapi lebih enak menggunakan kata bloko lah. Perhutani kita sah sanepun sah keten surat kontrak nopo surat perjanjian seperti niku. Nah pentingnya kontrak niku nggih. Nah pentingnya niku nggih. Niku nek bab pembayaran niku udah jelas. Niku nek bagian niku nek hak kula niku napa mawon, lan kewajiban kula niku mau napa mawon niku tertera wonten kontrak wau. Nah terus mulai nek harapan kula niku ambane pinten niku kula mboten ngertos. Soalnya nggih mboten enten pengukuran, mboten enten napa-napa wonten. Sebab selama ini yang sudah berjalan, setiap kali terjadi perjanjian kontrak antara pesanggem dengan pihak perhutani, itu hampir bisa dikatakan desa sama sekali tidak pernah dilibatkan. Kalaupun dilibatkan, itu biasanya surat perjanjian kontrak sudah jadi, mereka datang kepada kepala desa minta agar ditandatangani. Keberadaan Perum Perhutani di wilayah Randu Blatung khususnya dan di sekitar desa kami khususnya, sebelumnya ada MR itu memang kami nilai itu kurang aspiratif terhadap masyarakat, kurang komunikatif terhadap masyarakat. Ini Kang dipun arep-arep jane nggih niku. Napa? Nggih, bentukipun bagi hasil menika. Nggih, bagi hasil mulai tanam ngantos niku jagi selaminipun ngantos saturutipun ngantos tumpurun nak turun. Andai kata nanti pada ketika musim panen jati ya, atau mungkin panen tanaman hutan lah, itu terjadi suatu bagi hasil. Masalahnya kita kan bekerja bersama. Kita juga ikut mengelola bersama, kita juga ikut menjaga bersama, kita juga ikut mengawasi bersama. Bukan hanya kurang, bahkan itu adalah seperti sama sekali nggak ada upah kan. Masa gebrus 1 hektar 17.000. Di sini kuliari aja sehari 20.000 ya. Pami mboten wonten pola MR, mbadhe mboten mendhet. Gusti Allah aku nyuwun rezeki. Sebute kula niku ngoten. Aku paringan rezeki sing kira-kira kena tanggung mangan wareg. Agaknya ada harapan untuk menuntut haknya lewat dengan apa yang dikatakan apa itu istilah yang lebih mudah dicerna oleh masyarakat, yaitu perjanjian. Ada harapan tumbuh dari masyarakat dan tentunya juga ada kekhawatiran. Apa ya iso wong kuwi duwe perhutani lho. Kadang-kadang ada yang pikiran begitu. Saya kira itu masalah itu sudah wis wayahe, wis pas. Nek masa-masa iki pemerintah dan wong sing tegese wong sing kuwasa-kuwasa mikirke masyarakat sing kaya sing penderitaan sing kaya desa Budeh mriki Mas. Masyarakat sing lagi istilahnya turu tak jaluk tak kon gugah masyarakat sepihak arupa Semacam ketakutan peristiwa-peristiwa masa yang lalu, kalau masyarakat macam-macam, wah kamu unsur 65 dan lain sebagainya seperti itu. Nah ini memang istilahnya masalah di masyarakat itu cukup kompleks sekali. arupa nanti menjadi istilahnya provokator dan sponsor nanti memang. Tapi ya masalah ini itu sebetulnya Mas, sebetulnya itu masalah ide-ide untuk mencapai masalah itu sebetulnya dari rakyat, masyarakat lah istilahnya, dari masyarakat sendiri. Tidak usah diprovokatori dan tidak usah disponsori. Sebetulnya masalah itu sudah bangkit dari hati nurani masyarakat sendiri. Menjawab permasalahan, harapan, dan kekhawatiran mereka, Arupa menyiapkan masyarakat agar mampu berpendapat dan bernegosiasi ketika menyampaikan aspirasinya pada perhutani. Pulau pomo teng pundi sik grogi, ngadepi sinten mawon grogi. Nah sampune dipun gladi kalih Mas Arupa, nggih nate kempalan, sering kumpulan, sering nopo-nopo. Nah mboko sithik sakniki mboten patiya grogi ngoten lho Mas. Agar mereka itu selalu membiasakan diri untuk berkumpul dalam segala hal, terutama untuk memecahkan suatu masalah. Mereka menyadari bahwa sebenarnya mereka itu memiliki hak yang perlu untuk diperjuangkan bagi mereka. Arupa juga menyebarluaskan informasi untuk membantu masyarakat merumuskan masalah dan menyusun perencanaannya.
Saya sendiri belum pernah tahu yang namanya tarif upah saya itu berapa, ya belum pernah tahu. Dan baru saja tahu setelah terbitnya WASIS yang pertama itu. Masyarakat sudah banyak mengetahui letak-letak dia bermukim, kemudian seluas apa hutan yang ada di wilayahnya, kemudian seberapa luasnya desa-desa yang ada di wilayah itu. Persiapan yang panjang ini ditujukan untuk menyambut mediasi antara masyarakat 5 desa di Randu Blatung dengan perhutani. Tapi kemudian pertemuan dihentikan sepihak. Dialog dihentikan dengan alasan bahwa loka desa tersebut ilegal dan tidak berizin. Izin Pak Bupati tidak, padahal ini panitiaan yang melibatkan sampai Jakarta, Semarang. Ini mohon yang demikian, please. Karena bapak-bapak yang hadir ini adalah pejabat, ya, pejabat. Kalau dilaksanakan secara ilegal aspek, ini sangat tidak baik, tidak membina, tidak mendidik masyarakat. Lagi pula, perhutani tidak ingin campur tangan dari luar. Tanpa Anda pun kami akan jalan. Dan kedua bisa kebijakan. Satu contoh, walaupun Sekalipun kecewa dan menahan marah, masyarakat meneruskan sendiri pertemuannya, menentukan sikap, dan mengambil kesimpulan. Sebenarnya masyarakat kami pun juga siap untuk diajak kompromi ya, dalam hal ini mungkin diajak berembuk. Contohnya saja menyangkut masalah hutan yang dikelola bersama. Ini pun kami juga sangat menyambut baik. Namun demikian pelaksanaannya pun tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ternyata beliau-beliau itu pun juga masih sangat terlalu mengutamakan kepentingan perusahaan yang sangat bercondong pada bisnis. Dan terus menghembuskan harapan-harapan baru. Mungkin negosiasinya belum selesai.